warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Kontrak Bisnis kelas 6C dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Malia Sastro SHM HUM dengan anggota kelompok kami yaitu Cahaya Safitri dengan NIM 2005-10-007, KP Jaya Sakna dengan NIM 2005-10-028, Madlatul Mazmah dengan NIM 2005-10-267, dan Rezika Hendra NIM 2005-10-265. Yaitu adapun topik kami presentasi ini yaitu analisis sengketa kontrak bisnis sewa menyewa rumah, yaitu dengan nomor putusan 192-PDT-G-2019-PN-SDA. Pendahuluan. Sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dengan syarat pembayaran sewa menyewa oleh pemakai kepada pemilik aslinya. Selain itu, sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yang bagi masing-masing pihak menimbulkan perikatan terhadap yang lain. Untuk sewa menyewa terhadap benda tidak bergerak seperti rumah, dan dengan diberlakunya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1994 tentang penghuni rumah oleh bukan pemilik, khusus mengenai perjanjian sewa menyewa rumah haruslah diperbuat dengan suatu batas waktu tertentu, dan segala bentuk perjanjian sewa menyewa rumah yang telah diperbuat tanpa batas waktu adalah batal demi hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cahaya Safitri. Baik, langsung saja kasus posisi penggugatnya Syamsiah dan tergugatnya Marzuki Ropli. Kasus bermula ketika tergugat Marzuki Ropli telah melakukan wan prestasi atau cedera janji atau ingkar janji atas perjanjian yang ia sepakati dulunya bersama dengan penggugat Syamsiah, di mana Syamsiah meminta kepada Marzuki untuk mengosongkan rumahnya setelah habis masa kontrak sewa menyewanya, dan Syamsiah mengatakan kepada Marzuki tidak menyewakan rumah tersebut sehingga kontrak tidak bisa diperpanjang atau tidak disewakan kembali kepada tergugat, dan tergugat diminta oleh penggugat untuk mengosongkan rumah tersebut dalam keadaan kosong, tidak sedang dihuni oleh siapapun, menyerahkan kunci rumah dan membayar seluruh kewajiban yang ada sesuai yang diperjanjikan. Namun tergugat tidak mengindahkan serta enggan membayar sebagaimana kesepakatan awal yang mereka janjikan. Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun upaya-upaya yang patut secara hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat somasi kepada tergugat, namun surat somasi tersebut tidak diindahkan. Bahwa upaya yang dilakukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pertimbangan hakim terhadap perbuatan wan prestasi yang dilakukan tergugat pada putusan nomor 192-PDT-G-2019-PN-SDA. Untuk membuktikan gugatannya, penggugat mengajukan surat-surat bukti tertanda P1 sampai dengan P16B, kecuali bukti P2, P8, P9, P14, dan P15, P16A, P16B, dan 2 orang saksi bernama Suparman dan Ikhwan Ramadan yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tergugat untuk menguatkan dalil sangkahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda T1 sampai dengan T3, dan 1 orang saksi bernama Topo pribadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Berdasarkan surat gugatan, jawaban, dan adanya surat-surat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan, terdapat adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan, yaitu bahwa tergugat telah melakukan hubungan hukum perjanjian sewa menyewa rumah dengan penggugat, bahwa berdasarkan bukti P5 biaya sewa rumah sebesar 300 juta rupiah untuk biaya sewa selama 3 tahun. Adapun dalil yang belum menjadi dalil tetap adalah menurut pihak penggugat bahwa setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir, tergugat diminta oleh penggugat untuk mengosongkan rumah. Sedangkan menurut pihak tergugat bahwa tergugat masih mempertahankan kedudukannya sebagai pemegang hak sewa karena masih sangat membutuhkan objek sengketa untuk aktivitasnya.
sehingga tergugat tidak melakukan wan prestasi. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut di atas, seperti akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rejika Hendra. Baik, berdasarkan bukti P2 berupa perjanjian sewa menyewa dihubungkan dengan bukti P5 berupa surat pernyataan yang diakui oleh tergugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar tergugat telah menyewa 3 unit rumah sengketa dari penggugat dari tanggal 22 November 2012 sampai dengan 22 November 2015 dan diperpanjang kembali selama 3 tahun dari tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2018 dengan biaya sewa sebesar 300 juta ribu rupiah. Setelah jangka waktu sewa rumah berakhir, ternyata tergugat belum mengosongkan rumah meskipun penggugat beberapa kali mengirimkan surat somasi kepada tergugat dalam kurung bukti P6 dan P7. Menimbang bahwa sebalik dari bukti tergugat T1 sampai dengan T3 dan 1 orang saksi bernama Topo pribadi yang dimaksud tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah ternyata justru menguatkan dalil gugatan tergugat. Dengan demikian maka tidak ada alasan tergugat tidak melakukan non prestasi karena masih sangat membutuhkan rumah yang disewakan untuk aktivitasnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tergugat menggugat patut dikabulkan, khususnya petitum gugatan angka 3 dan 4 dipanjang untuk mengkhususkan 3. Rumah Jalan Deltasari Indah Blok AX nomor 39, Jalan Deltasari Indah Blok AX nomor 40 Sidoarjo dan Jalan Deltasari Indah Blok AX nomor 15 Sidoarjo dalam keadaan kosong, tidak sedang dipenuhi dan siapapun dan menyerahkan kunci rumah tersebut kepada penggugat selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah jatuhkan atas terhadap petitum gugatan angka 2 patutlah untuk dikabulkan. Oleh karena berdasarkan bukti P1A, P1B dan P1C serta bukti P10 bahwa benar 3 unit rumah sengketa adalah milik penggugat, menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 patutlah pula untuk dikabulkan sepanjang sebesar 87.850.139.000. Video bukti P13A1 sampai dengan P13C5. Terhadap petitum gugatan angka 6 haruslah ditolak karena dalam perkara ini tidak dilakukan adanya cita jamin, menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 dan 8 haruslah pula ditolak karena perkara ini mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang dan apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela dapat dilakukan eksekusi. Terhadap petitum agar gugatan angka 8 harus ditolak karena bukti yang diajukan oleh penggugat telah dinyatakan terhadap ketentuan pasal 110 HR belum sepenuhnya dipenuhi. Oleh karena tergugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan seluruh pertimbangan di atas tanpa pertimbangan bukti surat maupun saksi lain yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagai dan menolak untuk selain yang selebihnya. Baik, terima kasih. Akan langsung saya lanjutkan. Total ganti kerugian yang diputuskan hakim pada tergugat berdasarkan pertimbangan hukumnya. A. Jalan Deltasari Indah Blok AX nomor 39, Kelurahan Koreksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2407, surat ukur nomor 176/18/03/2002 tanggal 6 bulan 3 2002 seluas 240 meter kuadrat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. B. Jalan Deltasari Indah Blok AX nomor 40, Kelurahan Koreksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2406, surat ukur nomor 177/18.03/2002 tanggal 6 bulan 3 2002 seluas 240 meter kuadrat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Jalan Deltasari Indah Blok AX nomor 15, Kelurahan Koreksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 774, surat ukur nomor 2376/1992, tanggal 28 bulan 4 1992 seluas 150 meter kuadrat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo adalah milik penggugat. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah melakukan wan prestasi
cedera janji atau ingkar janji. Selanjutnya, memerintahkan tergugat untuk mengosongkan ketiga rumah Jalan Delta Sari Indah Blok AX nomor 39, Jalan Delta Sari Indah Blok AX nomor 40 Sidoarjo, dan Jalan Delta Sari Indah Blok AX nomor 15 Sidoarjo dalam keadaan kosong, tidak sedang dihuni oleh siapapun, dan menyerahkan kunci rumah tersebut kepada penggugat selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah dijatuhkannya atas putusan ini. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar seluruh kerugian material sebesar Rp85.150.139. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.851.000. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta yang telah kami analisa, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kita membuat atau membentuk sebuah perjanjian dengan orang lain, dalam artian mengikatkan diri dengan orang lain pada sebuah ikatan dalam bentuk apapun, maka kita harus memenuhi apa yang telah kita sepakati bersama-sama dalam kontrak perjanjian tersebut. Apabila di antara kedua belah pihak ada yang melanggar kontrak perjanjian yang telah dibuat berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka akan dikenakan sanksi dan konsekuensi berupa ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata. Serta dari apa yang telah diangkat pada topik pembahasan di atas, hakim memutuskan dan menimbang segala perkara juga berdasarkan daripada fakta-fakta hukum, barang bukti, keterangan para saksi bila ada saksi, sehingga memunculkan sebuah kesimpulan dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diputuskan sesuai dengan aturan undang-undang dan norma-norma hukum yang berlaku. Karena hakim juga tidak bisa memutuskan sebuah atau suatu perkara tanpa adanya bukti dan data yang valid. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.